Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang solid dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersemangat dalam belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan simak video berikut ya. Baik anak-anak solid dan solihah, ketemu lagi bersama Bu Bita hari ini di pelajaran tematik. Tematik hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Anak-anak boleh sambil membuka bukunya halaman 23. Keberagaman yang ada pada masyarakat itu bisa menjadi kekayaan dan potensi bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman juga menjadi tantangan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat yang bisa memanaskan hubungan. Munculnya sentimen kedaerahan atau kesukuhan yang berlebihan itu dapat merusak persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, harus selalu ada usaha untuk mewujudkan kerukunan. Caranya dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati. Mengapa sih masyarakat Indonesia itu beragam? Nah, masyarakat Indonesia atau keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keadaan geografis, yang kedua adalah pengaruh budaya asing, dan yang ketiga adalah kondisi iklim dan alam yang berbeda. Yang pertama adalah keadaan geografis. Kenapa? Karena Indonesia ini merupakan negara dengan beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, dari berbagai daerah, mereka memiliki suku, budaya, ras, dan golongannya masing-masing. Dengan keadaan geografis ini, menimbulkan perbedaan dalam kehidupan, ya, seperti perbedaan mata pencaharian, kemudian jenis pekerjaan, kemudian budaya yang diciptakan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Jadi kita juga bisa kecipratan ya budaya dari luar. Contohnya nih di Sumatera itu bahasanya hampir mirip dengan bahasa Melayu dari Malaysia. Kemudian yang ketiga adalah kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah serta perbedaan kondisi alam mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya, ada pula yang mengendalikan dari daratan, yaitu pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ciri-ciri perbedaan suku bangsa di Indonesia itu meliputi yang pertama ada tipe fisik, ya, seperti warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa yang digunakan ada bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Yang ketiga adalah adat istiadat. Misalnya nih, pakaian adat di masing-masing daerah itu berbeda. Upacara perkawinan juga antar daerah berbeda. Kemudian ada upacara kematian, ya, di mana ada sebuah daerah tertentu yang membiasakan upacara kematian. Kemudian selanjutnya ada kesenian daerah. Misalnya nih, di berbagai daerah ada memiliki tari tradisionalnya masing-masing. Seperti tari Sigah Pengunten dari Lampung, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kemudian ada batasan fisik lingkungan. Nah, misalnya ada di daerah Baduy, ya, di daerah Banten itu mereka tidak mau mengenal wilayah luar. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerabatan.
Ya, kekerabatan ini ada daerah istilahnya keturunan, ya, keturunan dari garis ibu, keturunan dari garis ayah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah agama. Keberagaman agama itu juga ada di Indonesia, ya, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman dan keanekaragaman yang telah kita pelajari sebelumnya, itu membuat Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa daerah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang menjadi sangat penting di tengah beragam adat dan budaya Indonesia. Semboyan ini berhasil menyatukan bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai pelajar Indonesia saat ini bisa membudayakan keragaman yang ada di Indonesia. Kita bisa menjaga budayanya, kita bisa mempelajari budayanya. Sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan dibuka buku tema 4 halaman 47 di bagian Ayo Eksplorasi. Di situ ada 4 soal. Silakan anak-anak jawab di bagian Ayo Rumuskan. Ya nak ya, ada 4 soal. Yang pertama adalah apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah cara mempersatukan bangsa yang beragam ini? Nomor 3, bagaimana cara menciptakan kebersamaan dalam keberagaman? Dan yang keempat, sebutkanlah jenis-jenis keberagaman yang kalian ketahui. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar anak-anak solih dan solihah. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.